Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Nah, bertemu lagi bersama Ibu. Nah, untuk hari ini Ibu akan pimpin doa dulu ya. Sebentar berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk hari ini teman-temannya coba dicek ada yang tidak hadir. Hadir semua Bu. Wah, alhamdulillah ya. Kalau misalnya teman-temannya pada hadir semua. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Desain Multimedia kelas 11. Nah, di sini hari ini kita akan membahas topik yang sudah Ibu perintahkan minggu lalu untuk membaca tentang tools multimedia atau alat-alat yang berhubungan dengan multimedia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ada perangkat keras multimedia serta perangkat lunak multimedia. Nah, hari ini Ibu izin share screen terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, coba kalau misalnya anak-anak masih ingat kan kemarin kita telah membahas mengenai pengertian multimedia, yang artinya berbagai media untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tools multimedianya, jadi alat-alatnya apa saja gitu ya. Gimana nih, udah pada semangat, udah siap? Siap Bu, ayo. Bu. Ya, oke, bagus. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengetes dulu nih kemampuan kalian, apakah sudah mengetahui atau belum tentang tools multimedia ini. Nah, coba ada pertanyaan dari Ibu yang pertama nih. Coba, ada yang bisa nggak? Manakah yang termasuk perangkat keras komputer? Coba, yang mana? Di antara dua ini. Yang kanan Bu. Bu, keyboard. Keyboard. Oke, kita coba cek ya jawabannya. Dan jawabannya adalah benar. Nah, benar ini keyboard memang termasuk dalam perangkat keras input multimedia. Nah, serta kalau misalnya yang di sampingnya Adobe Illustrator berarti tadi salah karena termasuk ke perangkat lunak aplikasi multimedia. Nah, makanya hari ini Ibu akan menjelaskan lebih jauh lagi gitu ya tentang tools multimedia ini. Oke? Kita ke selanjutnya. Nah, perangkat keras multimedia. Perangkat keras multimedia ini atau biasa disebut juga kalau dalam bahasa Inggrisnya itu hardware. Nah, itu tapi kalau lebih mudahnya mungkin perangkat keras multimedia aja ya anak-anak. Nah, di sini tentang sebuah perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk mendukung sistem komputer. Nah, di perangkat keras ini ada perangkat konektor, input, output, penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Nah, mungkin anak-anak juga udah familiar gitu ya dengan ini. Gimana? Udah pernah lihat coba? Gambar-gambar di sini udah sering dilihat kan di kehidupan sehari-hari? Sering Bu. Sering Bu. Nah, iya kan. Nah, apalagi sekarang kan online gitu ya, jadi serba online. Nah, coba yang pertama di sini perangkat input itu berfungsi untuk memasukkan data dari sebuah sistem dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Yang pertama ada keyboard, digunakan untuk mengetik gitu ya, memasukkan biasanya ada angka, simbol, dan kata untuk ke sistem komputer. Kemudian ada audio, kalau audio pasti berhubungannya dengan suara gitu. Kalau misalnya suara pasti menghasilkan dimasukkan inputnya ke dalam mikrofon itu, nanti bisa dipindahkan gitu ke sistem komputernya. Kemudian di video di sini itu ada contohnya webcam. Kalau misalnya webcam nanti kita bisa melihat kita yang sedang misalnya bernyanyi atau bersuara atau yang berbicara gitu di video itu di webcam, nanti dialihkan ke sistem komputer. Nah, dengan sekarang juga kan online, coba anak-anak pasti pada misalnya ada yang punya pakai webcam gitu di rumahnya. Kemudian ada yang terakhir itu ada pointing berupa mouse. Kalau mouse itu kan buat menggerakkan si kursornya atau poinnya agar bisa kita mengklik atau ke arah yang kita mau gitu. Nah, selanjutnya ini ada perangkat output. Kalau output itu lebih alat yang berfungsi untuk menampilkan dari pengolahan data yang tadi ada di perangkat input.
output. Nah, contohnya di sini ada monitor. Nah, coba sekarang kan anak-anak juga sedang menatap layar monitor ya, apalagi kalau misalnya ada yang pakai laptop atau komputer. Nah, kita ditampilkan nih apa aja, ada gambarnya, ada videonya, kita sedang Google Meet juga kan ada suara ibu gitu ya. Kemudian ada speaker, kalau speaker untuk mengeluarkan suara. Tadi kan misalnya mikrofon untuk memasukkan, kemudian dikeluarkan oleh speaker. Nah, itu maksudnya outputnya. Kemudian yang terakhir di sini ada printer. Nah, kalau untuk printer nanti dikeluarkannya sebuah gambar. Nah, menggunakan ada media lainnya kertas. Kertas, terus kemudian nanti ada gambar yang dari sistem komputernya dikirimkan ke printer dan keluarlah cetakan fotonya. Nah, mungkin di situ tentang perangkat keras yang berhubungan dengan multimedia. Nah, di sini sekarang ada perangkat lunak yang berhubungan dengan multimedia. Nah, kalau misalnya perangkat lunak itu lebih ke bagaimana sih program-program itu berhubungan untuk menunjang sebuah multimedia. Nah, di sini tuh ada bahasa pemrograman multimedia, kemudian perangkat lunak sistem multimedia, dan yang terakhir tuh perangkat lunak aplikasi multimedia yang akan akrab sekali gitu dengan kita. Di sini ada perangkat aplikasi multimedia. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dan dikenali dulu ya sama anak-anak. Coba, kalau yang teks ini pasti kalau dilihat dari logonya udah familiar banget dengan namanya Microsoft Word. Pasti kalau misalnya mengetik sesuatu atau ada tugas dari ibu yang tentang teks gitu bisa dilakukan di Microsoft Word. Sebenarnya dan aplikasi lainnya juga ada yang berhubungan dengan pengolah teks seperti adanya Google Dokumen dan kemudian ada WPS Office. Kemudian yang kedua ini ada grafik dua dimensi. Nah, di grafik dua dimensi ini itu ada bitmap sama vektor. Kalau misalnya bitmap itu contohnya ini ada logonya PS atau Adobe Photoshop. Kemudian di vektor ada Adobe Illustrator atau yang di logonya ada tulisannya AI. Nah, kemudian ada di grafik tiga dimensi. Kalau di tiga dimensi arahnya ke modeling yang seperti di kehidupan nyata gitu ya. Nah, ini ada contoh aplikasinya yaitu Blender. Nah, kemudian ada animasi. Kalau misalnya animasi ini contoh aplikasinya ada Adobe Animate. Di situ ada fitur-fitur yang bisa membantu dan memudahkan kita kalau misalnya mau menciptakan sebuah animasi. Dan yang terakhir ini ada aplikasi website. Kalau misalnya website itu kan terdiri dari ada codingan-codingan. Nah, itu dibantu di aplikasi Adobe Dreamweaver. Nah, kalau misalnya di sini itu jadi perangkat aplikasi multimedia itu lebih ke aplikasi yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia yang spesifik gitu ya. Jadi akan akrab sekali dengan ini ya kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan melihat nih kalau misalnya anak-anak sudah mengerti atau belum tentang pembelajaran tools multimedia ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, coba, manakah yang termasuk perangkat lunak aplikasi grafik dua dimensi bitmap? Coba, ada yang bisa? Saya bisa, Bu. Oke, boleh Nafisah. Yang mana nanti Ibu kasih poin juga ya. Photoshop mungkin. Nah, oke, kita lihat Photoshop. Apakah jawabannya Photoshop? Nah, ya benar, jawabannya adalah Adobe Photoshop yang termasuk ke dalam perangkat lunak aplikasi grafik dua dimensi bitmap. Kalau misalnya kita kembali gitu, kenapa yang lainnya bukan? Kayak misalnya ada AI, padahal kan AI juga grafik dua dimensi bitmap, salah karena ini tuh berbasisnya ke vektor. Jadi mungkin yang lain juga salah karena ini lebih ke yang Adobe Dreamweaver ke pengolah website. Kalau misalnya kita lihat yang ada Animate, itu ke pengolah animasi. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Dapat disimpulkan bahwa di multimedia itu ada perangkat keras serta perangkat lunak ya toolsnya. Semoga anak-anak juga bisa mengerti dan dipahami. Untuk minggu depan kalian akan senang karena tidak ada tugas. Namun baca-baca saja tentang materi berikutnya itu tentang produk multimedia. Mungkin sekian dari Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.